Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Grid yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi Bunda Tik. Selamat pagi. Ya, ini belum Izin lagi. masih off cam ya. Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda yang great, luar biasa. Gimana bundanya nih? Alhamdulillah biasa aktivitas menjelang libur pada terayap. Alhamdulillah artinya kan masih diberi amanah ya. Amin, amin. Diberikan kesehatan Bunda juga biar sehat. Amin. Kita mulai saja ya. Ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di Jumat pagi hari ini dalam acara kuliah sahur. Puasa kita sudah memasuki hari yang ke-20 hari ini. Akan mengambil tema mandulnya sebuah nurani. Dan tak lupa saya sampaikan selamat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita nanti termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat sampai akhir dunia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kos Nakoy dan Bunda Dewi yang selalu great. Semoga beliau selalu sehat. Dan sahabat-sahabat Grid yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Marilah acara pagi ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung aja ke literasi ya. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang sudah hadir? Mbak Pipit bisa bantu nggak acara literasi? Bunda saya bantu baca ya. Oh oke. Alhamdulillah. Oke Bunda. Terima kasih. Tapi masih off cam nggak apa-apa ya, ini sambil megang soalnya. Iya nggak Kita apa-apa. dulu ya. Yang penting Berusaha suara. untuk cam dia sebentar. Pakai handphone. Ya sebentar ya Bun. Nggak bisa juga. Nggak apa-apa. Saya bacain ya Bun. Ya terima kasih. Silakan. Monggo. Ya. Ini mandulnya sebuah nurani. Terbaca ya Bun. Ini nggak apa-apa deh, saya off cam sedikit sambil baca. Ini pakai handphone soalnya Bun. Nah. Kelihatan kan Bun? Kelihatan. Ya oke. Sehat. Nah ini sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Mandulnya sebuah nurani ini di Ramadan ke-20 ya, dan di sini ada kutipan surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Saya bacakan Bunda. Ada dua bahasa Arab yang sering kita dengar. Pertama adalah nurani. Kedua adalah zulmani. Nurani adalah hati yang bercahaya. Ia mendapatkan cahaya ilahi. Sementara zulmani adalah hati yang kotor, gelap, dan busuk. Ia ditutupi cahaya ilahi. Manusia di atas rata-rata, maka kualitas nuraninya lebih dominan dibandingkan zulmani. Sebaliknya, manusia di bawah rata-rata, maka kualitas zulmaninya lebih dominan dari nurani. Setiap manusia memiliki kedua-duanya.
Tinggal manakah yang menang jika terjadi perang di antara keduanya. Ada sebuah anekdot yang bisa kita renungkan. Suatu hari, seorang bernama Mula sedang mencari jarum jahitnya. Kebetulan Mula adalah seorang penjahit. Selama hampir 1 hari ia mencari jarum, namun belum menemukan. Para tetangga yang melihatnya bertanya, "Hai Mula, sebenarnya jarumnya jatuh di mana?" Mula menjawab, "Jarumnya jatuh di dalam." Tetangganya bertanya lagi, "Kalau jatuhnya di dalam, mengapa mencari jarumnya di luar?" Nah, si Mula dengan polos menjawab, "Karena di dalam gelap, di luar terang." Setelah dinyalakan lampunya, ternyata jarum itu jatuh di samping mesin jahit si Mula. Begitulah kita sering mencari sesuatu di luar diri kita. Walhasil terkadang tidak dapatkan apapun, ada yang mencari ketenaran, kebahagiaan, kesuksesan, dan lain-lain di luar dirinya. Maka pada saat kita tidak mendapatkannya, kita pasti kecewa. Seperti cerita di atas, mengapa lampunya mati? Begitulah ketika nurani kita, maka kita akan mudah terpengaruh dari cahaya di luar diri ini. Padahal hakikat cahaya sejatinya ada di dalam diri kita sendiri. Puasa bentuk dari upaya kita untuk menemukan diri kita sendiri. Selama 30 hari bersama sang pemilik diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, karakter setiap manusia tercipta dari 2 elemen dasar yang saling bertolak belakang, ibarat api dan air atau ibarat langit dan bumi. Karakter pertama adalah karakter tanah liat yang bercorak kotor, jorok, busuk, jijik, hitam, dan becek. Karakter ini merupakan simbol dari sisi gelap seorang manusia. Namun, manusia juga memiliki karakter terang. Sisi terangnya yang sinarnya bahkan bisa menerangi kegelapan yang begitu pekat. Karakter rohani ini adalah roh suci yang Allah titipkan langsung kepada manusia. Begitu kehidupan dimulai dalam perjalanan panjang seorang manusia. Ia lahir dalam kondisi fitrah, bersih, putih, baik, bahkan suci. Namun, karena kelemahan dirinya, ia menjadi kotor, busuk, dan menjijikan. Apabila manusia menjadi lemah, virus-virus negatif sangat mudah masuk ke dalam diri kita sendiri, bahkan tidak tertutup kemungkinan di kita sendiri pun bisa melemahkan potensi rohani kita. Bila potensi rohani kita runtuh dan mandul, kegelapan manusia tampak dari diri kita sendiri dan tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak mencerminkan sebagai orang yang terbimbing cahaya ilahi. Seperti seorang buta yang berjalan tertatih-tatih lalu menabrak benda-benda yang ada di depannya. Ia berjalan sambil mulutnya menggerutu, marah, dan menyalahkan orang lain. Ia merasa dunia tidak mencintainya, dan ia pun membenci siapa saja yang ada di dunia ini. Betapa menyeramkan kondisi ini. Hal ini tidak beda jauh dengan manusia yang belum mengenal jiwanya, karena baginya semua dibuat dirinya gelap, buruk, dan jelek. Padahal di luar sesungguhnya terang benderang, ramai, dan tentu saja indah. Sayangnya karena rohaninya mandul, ia tak mampu melihat apapun kecuali merasakan kegelapan. Kemandulan rohani disebabkan oleh banyaknya titik hitam yang lama-kelamaan menjadi noda besar. Mancing, kita ndeleng postingan langsung mancing. Kemandulan rohani disebabkan oleh banyaknya titik hitam yang lama-kelamaan menjadi noda besar. Bahkan noda besar itu dapat menutupi fitrah jiwa. Pada awalnya kita mungkin tak pernah menyangka bahwa melakukan kesalahan kecil, baik karena khilaf maupun sengaja, secara berulang-ulang akan membuat kita mensahkan tindakan itu, membuat sisi gelap manusia muncul dalam hati. Jika hal ini terus berlangsung dan hati nurani kita menjadi buta, kita akan mengalami stres, frustasi, dan kehampaan hidup. Namun karena cinta Allah kepada manusia, Allah kirimkan 1 bulan khusus, bulan Ramadan, untuk manusia agar dapat mengasah kembali potensi rohani manusia. Bila kita melakukannya dengan khusyuk dan benar, kemuliaan puasa itu benar kita dapatkan.
Ibarat alat penghapus noda, puasa begitu menyerap noda-noda yang ada, dan di akhir Ramadan kita benar-benar merdeka menjadi manusia baru dan suci kembali. Itulah makna Idul Fitri. Dalam puasa ini seperti yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Imran, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam satu hadis Nabi disampaikan bahwa barang siapa tidak dapat meninggalkan perkataan kotor, maka tidak ada kepentingan baginya meninggalkan makan dan minum selaras dengan salah satu perkataan Umar bin Khattab. Banyak orang berpuasa, tetapi tidak diperoleh dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dengan adanya kesempatan emas ini, mari kita asah kembali kemandulan rohani kita agar menjadi rohani yang tajam dalam menggapai kehidupan yang dilimpahi kehidupan dan kebermaknaan. Baik Bunda, begitu. Terima kasih Bunda. Sudah dibacakan. Alhamdulillah kita dikasih berkah Ramadan ya Bunda, 30 hari. Semoga noda-noda kotor terserap. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikianlah tadi literasi yang dibacakan oleh Bunda Yeni. Sangat-sangat meresap di hati. Amin. Oke, sebelum kos masuk, ada ini player. Memang tulisannya luar biasa Bunda. Iya betul. Ini awareness of Ramadan itu ininya saya Bunda. Paling saya sukain ini untuk dibaca berulang-ulang walaupun bukan Ramadan. Ini sudah gelap, dibawa kemana-mana. Iya betul Bunda. Ini tuh karena ini juga ringan ya Bunda, tidak terlalu besar, ringan. Masuk handbag. Ringan, isinya berat, isinya dalam sekali. Betul. Saya paling suka nih di antara semua buku. Awareness of Ramadan. Iya betul Bunda. Gak bosan baca berulang-ulang walaupun bukan Ramadan. Terus nanti udah ada ya. Kita lihat player dulu. Silahkan Mas Bali. Oh, Kosenake sudah hadir. Karena Kosenake sudah hadir, kita langsung saja biar kita dapat ilmu yang lebih kali ya. Monggo Kos, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih, Nini. Memang kita tipenya banyak di antara kita yang auditorial ya. Setelah dibacakan oleh Nini banyak masuk gitu loh. Dibandingkan baca sendiri. Jadi dibandingkan visual ya. Ketika dibacakan literasinya dapat gitu ya. Baik yang baca maupun yang mendengarnya gitu. Dari buku Ramadan ini. Sehingga ketika ada literasi itu juga bagian dari kuliah sahur kita ya teman-teman hebat. Hari walaupun waktu singkat ya karena kalau hari Minggu kita juga nanti seperti biasa berarti kita sambung nanti di pengajian seven awareness-nya. Jadi hari ini kita dapat kalimat yang sangat penting dari Nini tadi tentang Nurani dan Zulmani kan. Yang sudah bakukan itu adalah Nurani. Tapi Zulman itu belum dibakukan kan. Jadi masih asing ya. Tapi kalau Nurani itu adalah ya memang bahasa Arab itu salah satu bahasa yang kaya. Ya, bahasa yang kaya, bahkan bahasa satu-satunya bahkan bahasa yang dulu tapi masih terjaga sampai hari ini. Kita misalnya yang ini ada selain bahasa Arab itu dulu bahasa internasional itu bahasa dunia ya. Dulu ada namanya di Indonesia Nusantara namanya
ya Hana Caraka itu apa bahasa ininya. Hana Caraka itu kan dulu terkenal, tapi sekarang kita nggak bisa membaca kan. Sebagian orang aja mungkin bisa. Waktu saya sekolah itu dulu ada diajarkan Hana Caraka gitu-gitu kan, tapi membaca itu ya kita nggak bisa juga. Kemudian bahasa Romawi, Romawi dulu bangsa yang besar. Sekarang hanya dipakai untuk huruf-huruf Romawi ini. Biasanya untuk tesis, skripsi atau disertasi ada Romawi 1, Romawi 2 ya. Tapi kalau ada tulisan Romawi kita nggak bisa baca kecuali orang tertentu yang memang pakar di situ kan. Kemudian ada bahasa Persia misalnya, itu adalah juga sama yang dulunya adalah negara besar atau bangsa besar, kemudian yang nggak lagi jadi bahasa dunia. Satu-satunya bahasa dunia itu adalah bahasa Arab. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya kenapa bahasa Arab masih ada? Jawabannya adalah karena adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran kenapa diturunkan dalam bahasa Arab itu adalah mukjizat yang kemudian sepanjang hayat, sepanjang waktu nggak akan pernah hilang. Maka bahasa Arab itu bahasa satu-satunya bahasa dunia dari dulu sampai sekarang masih tetap dipakai. Bahasa Inggris ini kan bahasa yang baru sekali ya, bahkan Amerika sendiri ditemukan belum lama. Ketika Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dunia, Amerika belum ditemukan oleh Columbus. Ketika Eropa masih gelap gulita dan belum bisa membaca, itu orang-orang Eropa belajarnya ke Baghdad. Dan itu pada dasar Khalifah, misalkan Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, gitu kan. Jadi sangat-sangat luar biasa 15 abad yang lalu ketika misalkan ya Eropa belum mengenal tentang kesucian atau kebersihan, Islam telah mengajarkan tentang wudhu. Bayangkan ya, ketika perempuan masih di dada harganya, Islam telah mengajarkan memuliakan perempuan. Ketika perempuan dulu, laki-laki boleh punya selir berapa banyak, perempuan boleh berapa banyak, Islam memberi gambaran bahwa maksimal 4. Tapi kalau nggak sanggup ya 1 aja kan. Jadi memuliakannya begitu luar biasa. Ketika dulu misalkan zaman jahiliyah, zaman Eropa juga masih gelap gulita, perempuan itu kalau head itu dikerangkeng, dianggap najis gitu. Islam telah memberikan gambaran begitu mulia. Dan Islam juga memberikan kesempatan beberapa pemimpin adalah perempuan. Dan banyak ya, jadi Islam adalah agama yang sangat sangat modern, bahkan begitu begitu madani atau modern, beradab pada saat dunia masih belum banyak adab gitu, masih banyak belajar tentang akhlak dan sebagainya. Dan itulah kenapa kemudian Rasul sebagai ya di Al-Quran sebagai akhlak yang sangat terpuji ya, khudul khuluqul adim atau akhlak yang sangat mulia. Dan Ramadan ini kita semoga kita bisa menghidupkan sisi terbaik kita adalah nurani, sehingga menurut Stephen Covey misalnya dalam Seven Habits, kalau nurani kita masih hidup, minimal kita bisa memiliki 3 hal. Pertama adalah kita bisa masih mendengarkan suara hati kita. Kedua, kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bisa menginspirasi orang lain. Jadi, tapi kalau nuraninya kita mati, ya kita nggak bisa mendengarkan voice dari dalam ya, atau inner voice. Kita akan selalu mencari di luar diri kita untuk memberikan nasihat. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ya dalam hadisnya, mintalah nasihat kepada hatimu. Jadi hati yang mana yang diminta nasihat adalah hati yang penuh cahaya yang tadi dibacakan oleh ini adalah nurani. Itulah pentingnya kita terus menghidupkan nurani. Salah satu contoh tester ya sebelum kita tutup karena waktu yang singkat ini. Kalau kita
meninggalkan sholat misalkan. Kalau hati kita gelisah, nah kita masih punya nurani. Tapi kalau kemudian biasa-biasa aja, nah itu jangan-jangan kita sudah, tema kita hari ini adalah sudah mandul nurani kita. Kalau kita berkata-kata kasar ke orang tua, kita biasa aja, jangan-jangan sudah mandul nurani kita. Ya, kalau kita misalnya berbohong atau berbuat maksiat, kita juga biasa aja. Nah, kalau puasa ini, kalau kemudian orang nggak berpuasa, tidak ada alasan syar'i yang jelas, tapi dia batal, dan biasa-biasa aja, bisa jadi hatinya sudah mati nuraninya. Hingga tester-tester kecil ini ya di Ramadan banyak contohnya ya. Semoga yang kolbun maridun dengan puasa Ramadan diganti menjadi kolbun salimun. Yang kolbun mayitun dengan Ramadan bisa diganti dengan kolbun maridun. Jadi yang hati yang sudah mati diganti dengan Ramadan yang istiqomah ini menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit dengan Ramadan ini insya Allah diganti dengan hati yang kolbun salim, hati yang sehat. Sehingga hati yang sehat itu akan menjadi ya petunjuk setiap kita ingin melakukan sebuah keputusan, langkah-langkah penting sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Semoga tema yang sudah dibacakan tadi menginspirasi, menyimbangkan, ya, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita masih punya sesuatu yang Allah sudah install sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan ibu kita adalah nurani, dan di Ramadan ini kita muliakan kembali, kita cari kembali, kita hidupkan kembali, sehingga terus kita terbimbing menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Ya. Demikian ini Bu Dokter, Bu Atik, walaupun mau lanjut, tapi Zoom-nya sengaja memang sampai jam 4, nanti kita akan mati sendiri ya. Oleh karena itu kita akan sambung lagi nanti di pengajian Seven Awareness ya, jam 5 pagi. Terima kasih Bu Atik yang great di Malaysia. Ya. Allah membalas kebaikannya, istiqomah menjadi MC di Malaysia ya. Terima kasih teman-teman di Hong Kong juga ya, ada Bunda Amira, kemudian Mas Slamet ya, kemudian Bu Yuli, Bu Bibit, Mas Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makoy, Bunda Atik dan semuanya. Terima kasih Ko. Demikianlah tadi, walaupun sedikit tapi padat. Semoga menambah. Ya kultum ya. Terima kasih Coach. Terima kasih. Mbak Yeni. Marilah Semuanya. kita tutup dulu karena udah mau sahur kali ya. Ya, terima Ya. kasih. Dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.